mendapatkan lapangan kerja, bukan perusahaan besar yang dikasih pendanaannya, tetapi perusahaan UKM, gitu ya. Nah, bendera putih adalah dari sesama untuk sesama. Kita nggak perlu IMF, kita nggak perlu Yuan, kita nggak perlu Jepang, kita nggak perlu Amerika, kita nggak perlu Tiongkok. Setuju ya? Dari kita untuk kita, itu bendera putih. UKM juga harusnya dari kita untuk kita. Jadi investor receh masuk 2.200.000, 500.000, tolong angkat itu UKM. Ada jutaan UKM yang mau kita angkat. Ada jutaan sahabat kita juga punya duit nganggur, gitu ya. Gabungkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi, salam ekstrim selalu. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang video UMKM dari Bosman Sontoloyo. Nanti ya Anda lihat bareng-bareng ya. Kita lihat videonya secara komplit. Dan ini hubungannya dengan VTube apa? Saya akan berikan satu pemaparan singkat. Karena selama ini video saya adalah tentang tutorial. Ya sekali-kali lah kita bahas perkara inti dan posisi serta kita ini harus bagaimana. Oke ya, simak sampai akhir. Jadi gini, kalau saya tadi melihat ini, saya berikan linknya. Saya nggak motong video ndak, tetapi memang ada video 1 jam pemaparan dari Bosman Sontoloyo ya. Beliau memaparkan komplit sekali tentang keadaan ekonomi pandemi ya. Tentunya ada ancaman dan ada peluangnya, itu pasti. Dalam keadaan apapun itu ada peluang dan ada ancamannya, seperti itu. Seperti kita saat ini, kemarin kita sudah seneng nih di sela PPKM. Wah ini gimana, saya langsung ngocor masalah tutorial gitu kan, supaya Anda arus bawah segera bisa menguasai VTube. Kemudian kita bisa mencairkan VP bagi yang mau mencairkan, atau bagi Anda yang mau menjalankan bisnis ini dengan terus ya, kami persilahkan. Semua kembali kepada Anda, ini harus digarisbawahi ya. Sampai akhirnya baru kita nikmati berapa hari, 10-an hari, ternyata off lagi maintenance. Lah, ada peluang dan ada ancaman. Itu adalah sunatullah, saudaraku. Jadi kita bahasnya mulai situ. Kemudian Bosman tadi sangat luar biasa. Dia bercerita tentang perkembangan Jerman, perkembangan Tiongkok, perkembangan negara-negara yang menggebrak dunia termasuk Jepang. Dan Indonesia pada saat ini seperti yang dikatakan Bapak Jokowi, untuk membuat satu negara yang big gitu, yang negara yang kuat seperti itu di 2045, tentunya harus dimulai dari sekarang, seperti itu. Termasuk nanti ada negara-negara yang berkumpul Oktober 2022. Ini waktunya sangat singkat sekali. Tentunya kita akan mempersiapkan ini, negara akan mempersiapkan ini dari sekarang. Nah, siapa yang akan ditampilkan, siapa yang akan mewakili acara-acara nanti seperti itu adalah UMKM yang sering dibahas oleh VTube, bahwasanya kita membantu UMKM untuk periklanan, karena di VTube itu adalah digital advertising. Jadi bagaimana mereka kita bantu untuk memberikan satu potensinya, membangkitkan potensi dari UMKM itu sendiri, sehingga mereka bisa berkarya, bisa menghasilkan yang lebih banyak, semacam itu. Nah, dalam video tadi ini, sebelum saya tampilkan ini cuplikannya ya, itu dipaparkan jelas bahwasanya kalau kita ini memang pengen menjadi super power di 2045, kita harus mempersiapkannya itu dari mulai sekarang ini, 2021, 22, 23, dan nanti akan terjadi seperti itu selama 20 tahun kurang lebih, dan itu mungkin bisa. Maka hubungan atau kolerasi yang saya dalam pembukaan saya ini adalah UMKM ini saat ini memang belum digarap secara maksimal. Jadi karpet merah, istilah Bosman tadi, karpet merahnya belum diserahkan kepada secara total. Maka kalau negara tidak memberikan peluang yang secara totalitas, maka kewajiban kita sebagai akar rumput. Nah, saya mengatakannya arus bawah gitu kan. Dan bahasa Bosman tadi akar rumput, bagaimana kita bisa membantu bangkit dari akar rumput itu untuk bersama-sama membangkitkan UMKM. Bahwasanya UMKM yang dikatakan usaha mikro, kemudian kecil, menengah. Nah, dari UKM ini, UMKM ini, itu nanti
akan menjadi luar biasa ketika ada penyadaran dari apa masyarakat atau dibawakan akar rumput tadi kata beliau. Kalau saya arus bawah paham dan memahami bagaimana kita bisa membantu UMKM dengan apa yang kita bisa. Lah makanya bahasa yang disampaikan oleh manajemen Fitup kemarin itu adanya bagaimana collaboration, ada kolaborasi antara Fitup dengan apa yang ada di lingkunganmu yang berhubungan dengan UMKM. Jadi ini matching saudaraku, pemikiran-pemikiran ini sangat matching menurut saya. Dan nanti kita perhatikan, insya Allah kita perhatikan videonya. Saya nggak tampilkan panjang, tetapi saya tampilkan linknya untuk Anda lihat lebih luas supaya apa, di maintenance ini tetap kita belajar. Jadi kita bukan ngawur, kita bukan, ada yang mengatakan ini channel GSBV ini atau Gusikin Wadigu Vlog ini membela manajemen. Loh begini saudaraku, bukan membela. Saya ada bersama Anda semua, saya juga member, saya juga arus bawah, saya juga akar rumput. Tetapi di sini bahasa saya adalah memaklumi, pemakluman secara akal, secara logika. Karena memang apa, kalau kita itu berpikir secara negatif kepada apa yang sedang kita kerjakan, maka yang datang itu adalah yang negatif kepada Anda. Begitu. Makanya ini kita melihat secara positif. Bukan saya membela Anda, dan saya bagaimana caranya para arus bawah ini saya doakan semua yang melihat video saya sampai saat ini. Saya doakan Anda, ya, Anda semuanya arus bawah, VTuber, Vpluser dan semuanya. Saya doakan Anda mendapatkan rezeki yang banyak, ada rezeki yang dari arah manapun. Karena keadaan kita saat ini sepahit apapun keadaan saat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi kemampuan kita. Tidak bisa. Pasti Anda akan dijatah rezeki. Makanya la tahzan, jangan bersedih. Ayo kita semangat, kita belajar, dan ini kita matchingkan dengan video yang akan saya tampilkan setelah ini. Oke? Anda simak video ini baik-baik sampai akhir, dan linknya video secara komplit nanti saya taruh di deskripsi. Itu mukadimah saya. Nanti saya akan lanjutkan setelah video selesai. Saya akan simpulkan sedikit. Itu terima kasih. Ini videonya, monggo sembari ngopi ya, santai dan nggak usah tegang-tegang. Semua ini membuktikan bahwa dalam 20 tahun harusnya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Setidaknya road to become superpower country. Nah, 3 tahun Bu Mega, 10 tahun Pak SBY dan 7 tahun Pak Jokowi, dia sudah do the right thing. Sekali lagi, sudah do the right thing. Ke depan, 20 tahun ke depan, sampai 2045, Indonesia untuk menjadi negara superpower, apakah genre old mind Anda masih mau pakai? Kalau Anda pakai, silakan, karena ini kan demokrasi, gitu ya. Tetapi kalau Anda mau memakai new mind, ini persis seperti apa yang Tiongkok lakukan, seperti Jerman lakukan, seperti Jepang lakukan. New mind punya konsepnya. Monggo, yang menjadi presiden yang Anda sekarang ada di etalase, monggo. Tetapi kalau mau pakai konsepnya new mind, kita sudah lengkap. Inilah sahabat semua. Inilah sahabat semua, sahabat-sahabat Bosman kaum Sontoloyo dari Republik Sontoloyo ini. Saya minta Anda semua sekarang mempromosikan ini semua. Bukan karena Bosman mau jadi presiden. Enggak, lupakan. Enggak penting. Yang penting kita cuma sejahtera. Untuk sejahtera itu harus punya konsep menjadi negara besar di tahun 2045, gitu ya. Nah, untuk itu sekali lagi sangat rinci. Gimana caranya? Yaitu contohnya adalah kita tahu UKM saat ini 97% angkatan kerja itu adanya di UKM. Saya ulangi lagi. 97% angkatan kerja itu ada di UKM. Gara-gara pandemi, 9,7 juta sahabat kita menganggur. Karena Pak UKM yang terpukul. Berikutnya, UKM saat ini belum menjadikan karpet merah difasilitasi oleh pejabat negara. Karena kita belum bisa berdaulat UKM itu. Padahal ada lebih 50 juta UMKM ya, dari mikro, kecil, menengah, yang menghidupi 97% angkatan kerja. Jadi, kalau angkatan kerja ini mau mendapatkan lapangan kerja, bukan perusahaan besar yang dikasih pendanaannya, tetapi perusahaan UKM, gitu ya. Nah, Santara saat ini hadir untuk membuktikan bahwa konsep new mind itu berjalan. Dari kita untuk kita, dari sesama untuk sesama. Ingat,
Bendera putih adalah dari sesama untuk sesama. Kita nggak perlu IMF, kita nggak perlu Yuan, kita nggak perlu Jepang, kita nggak perlu Amerika, kita nggak perlu Tiongkok. Setuju ya? Dari kita untuk kita, itu bendera putih. UKM juga harusnya dari kita untuk kita. Jadi investor receh masuk 2 juta, 200 ribu, 500 ribu. Tolong angkat itu UKM. Ada jutaan UKM yang mau kita angkat. Ada jutaan sahabat kita juga punya duit nganggur gitu ya. Gabungkan semua. Santara hanya platform. Santara bukan membuat UKM besar. Yang buat UKM besar ya para UKM-nya. Yang buat kaya adalah investor itu pilih UKM yang benar. UKM itu marginnya itu jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar. UKM itu untungnya bisa 30%, 40% gitu ya. Dan inilah yang saya harapkan teman-teman portfolio keuangan Anda. Sekali lagi, bagilah. Kalau Anda punya 10 juta, 9 juta Anda taruh dimanapun boleh. 10%-nya taruh deh di UKM. Anda membantu UKM, 10% membantu UKM. Kalau saat ini uang beredar adalah 6.000 triliun, 10%-nya masuk ke UKM atau 60 triliun. 60 triliun itu untuk menghidupi UKM itu adalah dari kita untuk kita. Itu kita negaranya berdikari, nggak kita jadi ekspor, kita nggak ngutang gitu loh. Nah, sahabat semua, di ulang tahun Santara ketiga dengan berapi-api si Bosman Sontoloyo ini, ngapunten minta izin tanpa niat menyinggung siapapun, tetapi kita mengkritik diri kita sendiri bahwa yuk 20 tahun kita ucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah membawa kita ke saat ini, kita masih utuh negaranya. Dan ke depan kita harus mempunyai konsep baru. Konsep baru ini adalah yang kita akan lakukan adalah membangun akar rumput, gitu ya. Membangun akar rumput ini adalah bisnis akar rumput. Kita bantu adalah investor akar rumput, kita bantu. Jadi itu adalah informasi. Dan ini terakhir berita internasional. Jadi ada 3 step tadi ya. Lokal tentang pandemi, bahwa kita belum melihat pandemi ini akan berakhir sampai habis 17 Agustus sampai Agustus. Belum melihat. Kalau ditambah tadi masih itu, jadi kita harus melakukan strategi-strategi. Tetapi, nah ini kita harus bicara dan tidak selalu sisi negatifnya. Selalu setiap itu ada setiap jatuh itu ada naik gitu. Setiap jatuh pasti ada peluang. Nah, sahabat semua, kita mau mengingatkan bahwa kapan moment of greatness dari Indonesia itu. Moment of greatness adalah mulai Oktober 2022. Bukannya jauh ya, itu akan dekat sekali. Kenapa? Karena G20 akan diselenggarakan bulan Oktober di 2022. G20 ini adalah government 20 negara akan hadir, di mana saat itu ini adalah moment of greatness dari bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa kita negara yang layak untuk dijadikan tuan rumah. Dan pada saat itu kita harus menyiapkan, sahabat semua, menyiapkan sesuatu untuk momen sebesar ini. Itu tidak semalam atau 2 malam, itu menyiapkannya dari sekarang ini. Jadi peluangnya besar sekali. Dan kita mau minta deal dengan dengan Pak BUMN, Pak Erik, dengan Pak Sandiaga Uno untuk acara G20 itu 80%-nya adalah UKM yang memberikan kontribusi bantuannya gitu ya. Nanti kita akan deal bersama-sama nih. Kemudian ada berita internasional sekarang. Kita mau duluan. Nomor 1 adalah kita menginformasikan bahwa kemungkinan besar Biden akan resign. Nah ini Bosman ini kalau ngasih informasi ini rada-rada langitan sedikit. Bukan apa-apa. Karena berbisnis, bernegara, itu kita bukan hanya menyadari kekuatan politik lokal atau minat dari lokal, bahwa kekuatan asing itu patut dipertimbangkan gitu ya. Dan kita tahu cara berpolitik 7 tahun terakhir ini kental politik lokal gitu ya, tidak peduli sama politik luar negeri. Bahwa misalnya kita sangat miring ke Tiongkok gitu ya, seakan-akan di dunia ini negara cuma Indonesia dan Tiongkok gitu. 190 negara lain itu nggak kenal tuh. Emang ada negara Nauru ya, emang ada Solomon Island ya, emang ada negara Sri Lanka ya gitu ya. Oke, bagi Anda yang sudah melihat video sampai akhir, pasti akan mendapatkan sebuah ilmu yang luar biasa. Jadi kita bersama-sama menyiapkan ya, bersama V2 V Plus, kita menyiapkan bagaimana kita bisa ikut serta untuk mempersiapkan UMKM di Indonesia ini supaya lebih jos, lebih maksimal gitu ya. Saya tidak usah berpanjang kata, yang jelas mari satukan hati, satukan kata, satukan langkah kita untuk bersama-sama membangun Indonesia supaya lebih luar biasa. Gitu ya saudaraku ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah melihat video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat.
dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Salam ekstrim.